kamu dari desa ya? Eh. Mendingan kamu ikut aku, jangan berisik di depan Bos. Sini. Sakit tahu, kamu kurang ajar ya pegang-pegang aku. Kamu jangan coba-coba ganggu bos aku. Hah? Dan kamu gak pantas menjadi pembantu bos, tahu nggak? Kamu orang desa kan? Hah? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Aku karyawan bos dan aku orang yang dipercaya bos Bagas, tahu nggak? Aku udah sampai di kota kayak gini toh. Wah, berarti aku yakin nanti aku bisa ngedapetin pekerjaan yang mungkin sama kayak teman-temanku. Jadi aku juga bisa punya uang. Aku juga bisa menyimpan uang nanti buat ibu di kampung. Tapi aku bingung. Aku harus kemana ya setelah ini? Mana juga bekal dari kampung udah tinggal sedikit. Aku juga buat beli makan uangnya belum banyak. Aku harus cari pekerjaan dulu. Nanti habis itu setelah aku dapetin uang, aku bisa beli makanan. Ya mudah-mudahan aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, dengan lancar. Karena kalau aku masih harus berjuang di kota begini, aku kan nggak ngerti. Tapi sih, kalau kata temenku di kampung, kalau aku pergi keluar kota kayak gini, pasti mendapatkan pekerjaan itu sangat mudah daripada di kampung. Jadi, aku yakin 100% nanti aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan secara cepat. Karena kan juga aku harus bantuin ibu di kampung. Karena kalau nggak aku yang bantu, aku juga masih punya adik. Jadi aku harus nekat buat pergi ke kota, cari pekerjaan apapun pekerjaannya. Aku janji aku bakal ngelakuin itu semua. Yang penting aku bisa dapat uang. Ibu juga pasti nungguin aku buat kirim uang dan beli ibu obat. Yang sabar ya Bu. Habis ini Sinta janji Sinta bakal pulang ke kampung dengan bawa uang yang banyak banget. Jadi biar ibu juga seneng dan ibu juga jangan khawatir Bu. Aku pasti di sini bakal bahagia. Aku pasti bakal cari pekerjaan yang mungkin nanti ibu juga bakal senang dengarnya. Tapi sebelum aku senang-senang, ini aku masih harus berjuang buat cari alamat yang katanya butuh pekerja. Tapi aku masih bingung ya. Atau aku coba cari orang aja kali ya. Aku coba tanya aja. Ya udahlah, coba ke sana deh. Itu kayak rumah api-api. Cari alamat kemana ya? Kok kayak ini di situ juga. Kok kayaknya ini. Duh. Kayaknya aku denger bener Ya nih. ampun. Untung aja. Pikirin mobil dulu. Mas. Ini ya. Mentang-mentang orang-orang kota nih kebanyakan kayak gini. Ini harus Mas, keluar. Sabar dong. Gimana sih? Udah tahu di depan itu ada saya, ada orang. Sinta ya? Sini dulu deh. Ini, aduh sakit. Ini Sinta ya? Kok kamu tahu nama saya? Masa kamu lupa sih sama aku? Aku dari belakang udah kelihatan kalau itu kamu. Bagas, teman kecil kamu dulu. Sek. Bagas. Ya kita kan satu desa dulu. Kamu Ya gimana ampun. sih? Bentar deh. Ya ampun, Mas Bagas. Gimana kabarnya? Ya ampun, aku senang banget ketemu kamu di sini, Mas. Wah, Kamu kok bisa ada di sini? rumah aku di sini. Tuh di depan, Waduh. rumah besar. Yang itu? Iya, kamu ngapain di sini? Ya ampun, kamu keren banget. Ini Bentar baju deh. Kamu oke Kamu deh. belum jawab pertanyaan aku. Kamu ngapain di sini? Iya. Justru itu Mas,
aku datang ke kota ini sebetulnya cari pekerjaan. Oh, cari Karena kan pekerjaan. kamu tahu sendiri Mas, di kampung, di desa itu kan juga susah buat cari pekerjaan. Jadi aku memutuskan untuk datang ke kota, terus aku buat cari pekerjaan di sini. Tapi Udah, masalahnya kamu belum dapet. sabar dulu. Jadi soal kerjaan udah gampang, nanti biar aku yang kasih kamu pekerjaan. Kamu emang rencana kamu mau jadi apa? Kerja ke kota, jadi ART? Iya apa aja lah Mas. Yang penting aku bisa kerja, aku bisa ngasih uang sama ibu sama adikku di rumah. Gini deh Sin, kamu ini kan teman baik sama aku dari dulu. Iya iyalah, masa kamu lupa sama aku? Kita Ya. kan gini banget tau Gak gak mungkin sih? lah aku lupa, kan dari belakang udah kelihatan. Tapi kamu malah mau marah-marah sama aku. Kamu lagi mana sih? Maaf loh, kan aku juga nggak tahu kalau ternyata itu kamu di dalam. Tapi sekarang aku lihat dulu yang kamu sering ingusan, tapi sekarang udah tambah cantik, bersih juga. Tapi Kamu jangan inget-inget jeleknya aku doang, tau nggak sih? ya enggak, aku gak ingat jeleknya kamu doang. Tapi itu kan momen yang sangat unik menurut aku. Kamu kenapa ngeliatin mobil terus? Iya, kamu hebat deh. Ini mobil kamu atau mobil bos kamu atau gimana? Ini mobil aku, mobil biasa buat aku pergi ngantor. Wah, Jadi kalau mobil aku bosin, bukan. Jadi aku punya banyak karyawan. Jadi kamu bisa nantilah. Kamu kan juga kebetulan lulusan SMA. Jadi bisa nanti aku buat ajaki kamu kerja di kantor aku. Nanti untuk tempat tinggal, aku di sini juga ada rumah. Kamu bisa tinggal di situ. Daripada kamu masih muter-muter buat cari kerjaan kan? kamu bos? Berarti kamu punya kantor? Itu rumah kamu beneran? Ya iya beneran. Jadi nggak usah heran begitu dong. Kamu baru Iya. tahu nih, aku kalau misalkan pinter. Hah? Ya aku kaget aja. Mas Bagas yang dulunya itu temen aku, suka lari-lari, jatuh terus nangis. Kamu itu nangisan, inget gak? Tapi kan itu waktu dulu Sin. Jadi sekarang udah beda. Jadi semenjak almarhum nenek aku udah lama meninggal. Jadi kan udah beberapa tahun ya sampai sekarang, mulai dari kecil. Aku udah gak pernah kampung itu karena udah gak ada saudara lagi. Nenek aku juga udah gak ada kan. Jadi sekarang aku fokus sekolah di kota dan pernah keluar kota juga buat menempuh pendidikan selama 4 tahun untuk S1-nya dan S2-nya sekitar 2 tahun sampai 2 tahun setengah lah. Wah, S2. kamu sarjana. Iya. Ya ampun. Jadi aku setelah pulang dikasih modal sama orang tua aku, terus suruh bangun usaha. Jadi aku punya CV, kemudian jadi PT. Wah, kan. Jadi ya banyak sih proses yang aku lewati Sin, sampai perusahaan aku sebesar sekarang. Jadi masih banyak karyawan yang kerja sama aku dan bergantung sama perusahaan aku. Jadi aku menanggung banyak nasib orang di kantor aku. Wah, Jadi aku harus benar-benar teliti. Nah kebetulan, jangankan kamu, orang lain pun yang gak kenal sama aku kasih pekerjaan. Masa aku sama kamu yang udah jadi teman baik gak mau aku kasih pekerjaan sih? wah, kamu hebat banget tau gak sih Mas? Tapi gimana pacar kamu, si Umar itu? Kan kamu dekat sama itu dulu waktu masih kecil. Udah, gak usah bahas-bahas soal Mas Umar itu. Aku udah benci banget sama dia, tau gak sih Mas? Ya kalau memang udah putus, emang bilang benci, tapi lagi pacaran. Iya udah lah, itu kan juga masa lalu. Aku juga udah nggak ada apa-apa sama itu. Tapi kalau dipikir-pikir nih, aku bangga banget ya, meskipun aku cuman temen kecil kamu, aku bangga lihat keadaan kamu yang sekarang Mas. Kalau diinget-inget terakhir kali kita ketemu itu waktu kamu ngompol. Aku inget banget Mas, waktu kamu ngompol lari-larian terus kamu nangis kan? Kamu bisa aja bilang aku ngompol. Iya. Kau gak pernah ngompol, yang ada tuh kamu. Alah, kamu pasti malu kan? Iya kan? Jadi ya udah, kamu mau ikut mobil aku? Enggak apa-apa ini, aku ikut mobil kamu. Ya gak apa-apa. Naik mobil ini? Iya, emang kenapa? Wah, iya sebenarnya aku pengen banget sih. Cuman kan Tapi, kamu tahu. Iya, Aku kamu pasti tahu jawabannya. apa? Pasti kamu bilang mual kalau naik mobil. Kamu tuh selalu inget deh apa-apa tentang aku. Ya. Aku nggak nyangka aja. Ya mungkin di saat ini banyak banget cewek-cewek ataupun sahabat-sahabat kamu yang perempuan kan. Jadi aku pikir kamu bakal lupa sama aku. Nggak mungkin lah. Ya mereka kenal sama aku, mereka kan anak buah aku, jadi mereka wajar lah mereka patuh sama aku dan mereka bilang
suka sama aku atau naksir sama aku atau bahkan kagum sama aku. Tapi aku gak peduli sama omongan mereka. Mereka kan begitu kan karena mereka butuh sama aku. Beda sama kamu. Kalau kamu kan udah kenal dari aku, dulu masih belum jadi apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan nih kamu gak ketemu sama aku, kamu mau kemana? Iya, sebetulnya aku juga dari kampung sih dapat alamat buat cari kerjaan. Tapi Hati-hati loh kalau misalkan pergi ke kota. Gak semuanya orang kota itu sama kayak orang desa. Gak semuanya orang kota itu baik. Tapi gak semuanya juga orang kota itu jahat. Ya udah, ini juga mau hujan. Kamu yakin gak mau naik mobil? Deket kok di depan. udah nggak apa-apa, aku jalan aja. Situ kan? Ya, yaudah. Yaudah. Aku tunggu di sana ya. Aku cuma mau naruh barang-barang aku doang di dalam rumah. Oke, siap. Oke. Kamu hati-hati loh. Oke. Rumahnya mewah banget. Aku tak kesana deh. Aku harus ngomong nih sama bos. Kalau aku ditempatkan di perusahaan yang lama itu kan jauh banget. Dan aku harus makan waktu 1 jam untuk pergi ke kantor tersebut. Ya, aku sangat tidak punya waktu untuk keluarga. Kadang hari weekend aku disuruh lembur sama bos. Ya, aku kasihan juga lah, masa tiap hari aku harus kerja dan aku gak bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Aku harus ngomong sama Agung nih. Ini dia nih, Gung. Ini ada suatu hal yang harus aku omongin sama kamu. Mau ngomongin masalah apa? Ya, kamu tahu sendiri kan, aku ditempatkan di perusahaan cabang dan tempatnya jauh banget. Terus? Aku harus makan waktu menempuh ke perusahaan tersebut. Jadi, aku pikir aku gak punya waktu untuk keluarga, Gung. Apalagi hari weekend, hari Minggu itu kan aku sering lembur. Ya, anak istri aku selalu menanyakan kapan aku punya waktu untuk keluarga. Ya salah, Gung, namanya juga anak dan istri, Gung, pengen jalan-jalan pas waktu hari libur, tapi aku sering lembur. Jadi aku datang pagi-pagi ke sini untuk menemui bos. Kira-kira bos sudah datang atau belum ya, Gung? Bos masih belum datang. Jadi benar juga apa kata kamu, tempat kerja kamu ya lumayan jauh lah. Cuman kamu kan udah ditempatkan di sana sama bos Fit. Kamu mau dipindah yang lebih dekat itu? Iya, Gung. Kan perusahaan cabang itu ada di dekat rumah aku juga, Gung. Ya aku pengen bos memindahkan aku ke cabang yang satunya. Jadi rolling istilahnya, Gung. Karyawan yang bekerja di dekat rumah aku, yang rumahnya dekat di cabang yang satunya, bisa tukeran, Gung. Jadi kan sama-sama enak gitu loh, Gung. Ya udah deh, biar aku omongin ntar lagi sama bos. Cuman kamu jangan ikut dulu. Kalau nemuin bos ntar lagi, biar aku omong dulu. Soalnya bos kalau diomongin langsung masalah pekerjaan, apalagi dia baru datang kan, masih capek. Jadi kalau langsung diomongin masalah pekerjaan, bos suka marah-marah. Jadi kamu jangan ikut dulu, biar aku ngomongin bentar lagi. Terus aku nunggu di mana nih, Gung? Ya, kamu tunggu di gerbang aja. Gitu ya. Daripada kamu kena marah nantinya kalau kamu misal ikut, terus kamu langsung mau pindah tempat kerja gitu aja. Iya juga sih, Gung. Sebenarnya aku gak enak. Dulu pas waktu aku dipindah ke kantor cabang yang baru itu, ya soalnya posisi aku kan ya mampulah untuk mengatasi karyawan-karyawan baru di sana dan mengajari karyawan di sana. Tapi ini aku malah mau minta pindah lagi ke cabang yang lama yang ada di dekat rumah aku.
Tapi mau gimana lagi, Gung? Kan aku harus mikir anak sama istri aku. Ya kalau masalah itu aku paham, Fit. Cuman di sana di kantor kamu yang sekarang ini, semisal kamu pindah, ada ganti kamu. Aku sudah mempersiapkan itu, Gung. Aku sudah mendidik salah satu karyawan di sana yang aku pikir dia itu sangat cekatan dan berpotensi untuk ya melanjutkan langkah aku di sana, Gung. Jadi aku gak sembarangan minta pindah sebelum aku ya mengajari salah satu karyawan di sana, Gung. Aku sudah mempersiapkan itu kok. Ya udah, kalau emang sudah ada, ya biar aku ngomong sama bos bentar lagi. Cuman kamu udah yakin orang yang mau gantiin kamu? Enggak, gini soalnya, Fit. Kan kamu dipindah ke kantor cabang karena bos percaya sama kamu. Ya kamu sebagai tangan kanan bos lah. Cuman nanti misal kalau udah diganti, kalau pengganti kamu emang nggak benar-benar bisa megang perusahaan itu, nanti perusahaan itu malah ya nggak karuan lagi. Ya sebelum aku datang ke sini untuk ketemu sama bos, aku sudah mempersiapkan segala risiko dan segala pertanyaan dari bos. Aku sudah mengetes ya salah satu karyawan di sana dan dia udah sangat menguasai dan sangat mumpuni untuk di bidangnya, Gong. Jadi aku rasa aku sudah bisa melepas karyawan di sana untuk ya ngajarin karyawan yang baru, atau ketika ada klien mendadak untuk ketemu, dia udah bisa untuk menjelaskan ya, tentang perusahaan cabang yang baru, Gong. Aku pikir Pak Bos juga bakal setuju kok, dan aku sudah merekam kegiatan pekerjaan orang tersebut dan untuk membuktikan kalau karyawan tersebut udah bisa. Berarti kamu oke, berarti kamu udah ini kan, udah siap tanggung risikonya semisal kantor kamu ada apa-apa kan? Enggak, soalnya katanya bos sekarang kantor cabang yang ditempatin kamu lagi up sekarang, Fit. Iya, Gong. Aku sudah berani kok menanggung semua resikonya, dan aku bakal selalu memantau kinerja karyawan yang sudah aku tunjuk untuk menggantikan aku. Kamu tenang aja, Gong. Yang terpenting aku sekarang ketemu sama bos dulu, dan aku bakal menjelaskan semua pokok permasalahannya, dan aku bakal menjelaskan orang yang sudah aku tunjuk, Gong. Ya aku tinggal nunggu bos aja gitu loh. Ya udah, biar ntar aku yang ngomong kok. Ya. Oh ya, ini kan katanya bos ada laporan sama aku sekitar 5-6 bulan lagi bos mau buka kantor cabang lagi. Jadi nanti semisal butuh karyawan, kamu aja yang nyariin, Fit. Soalnya dari dulu kamu masukin orang selalu benar dan juga kinerjanya bagus. Kalau masalah itu mah aku tergantung bos. Kalau semuanya aku tanpa disuruh kemudian aku masukkan orang, nanti bos berpikirnya aku memasukkan keluarga aku untuk bekerja di perusahaan tersebut, kan aku gak enak, Gong. Ya kalau keluarga kamu kerjanya sportif atau benar-benar kerja, emang apa masalahnya, Fit? Yang penting jangan main-main aja kerja. Ya juga sih, selama ini aku selalu mengekang untuk ya lamaran pekerjaan dan menitip laporan pekerjaan sama aku. Soalnya aku selalu menjaga kepercayaan bos yang sudah diberikan sama aku. Kalau semuanya keluarga aku ataupun akan aku mau ngelamar pekerjaan, ya aku bakal nyuruh langsung ketemu sama HRD kok. Ya udah, kamu ini lagi, Fit, jaga kepercayaan bos. Soalnya aku lihat-lihat bos sudah ya bisa dibilang 99% lah udah percaya sama kamu. Kamu jangan ya supaya kecewain bos, kamu harus manfaatkan kesempatan ini, Fit. Kalau masalah itu kamu tenang aja, Gong. Ya selama ini aku sudah menjaga kinerja aku, ya disiplin aku, supaya aku dicontoh sama karyawan yang lain. Ya pasti bos sudah mempunyai penilaian tersendiri. Makanya ketika cabang baru dibuka,
kenapa bos tuh langsung nunjuk aku? Karena bos mungkin sudah menilai kinerja aku, Gong. Ya udah deh kalau gitu, Fit. Mending aku sekarang langsung ke bos aja. Kamu tunggu di sini. Ya Iya, nanti sekitar 10 sampai 15 menitan kamu nyusul aja. Kayaknya bos ada di luar. Cuman paling sekarang udah datang. Ya udah kalau gitu, aku tunggu sini ya. Ya udah, aku ke bos dulu ya. Iya. Kayaknya Agung percaya sama aku. Dan Agung bisa mendukung aku berbicara sama bos. Padahal ini bukan masalah jauh dekatnya perusahaan dengan rumah aku. Melainkan perusahaan cabang yang baru itu ya bentar lagi bakal bangkrut. Dan tentang laporan yang kelihatannya baik-baik saja dan selalu up, padahal itu kekalahan aku memanipulasi laporan yang diserahkan sama atasan. Aku harus cari aman dan aku gak mau di PHK. Agung kemana ya? Kok masih belum datang? Gerbang juga masih belum dibuka. Ya udah deh, ntar lagi biar Agung pergi nyuci mobil dulu. Dan setelah itu aku pergi beli minum dulu. Buat aku kasihkan ke Sinta nanti. Baru datang, bos. Gung, ya Gung. Kamu habis dari mana, Gung? Ini barusan ketemu sama David, bos. Ketemu sama David? Iya, bos. Aku ada perlu nih sama dia. Kantor yang dia pegang, ini ada laporan sama aku. Karena aku ada pasang juga orang-orang kepercayaanku di kantor tempat dia kerja. Jadi kayaknya sebulan 2 bulan ini kantor yang dia pegang bakalan bangkrut. Ya mungkin dia ngira aku gak bakalan tahu, soalnya banyak kantor yang bakalan aku urusin. Tapi aku kan setiap kantor ada orang-orang tim yang menyelidiki atau memantau setiap karyawan yang lagi bekerja, dan orang itu jadi cleaning service aja di sana. Jadi kan semua orang kan nggak bakalan tahu kalau misalkan ya jabatannya sama ataupun dia berpenampilan rapi atau orang berpengaruh di kantor, pasti orang sangat berhati-hati sama dia. Nah kalau misalkan aku pasang orang untuk jadi cleaning service dan tugas utamanya ada untuk menyelidiki semua karyawan yang bakalan berbuat nggak benar dan nggak menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang udah kantor tentukan, ya dia bakalan laporan sama aku. Bentar deh, bos. Ada apa sama David? Katanya David mau laporan sama bos Bagas, mau pindah kantor katanya, bos. Iya, Mungkin gara-gara itu, bos. Terus alasan dia sama kamu? Karena kejauhan tempat kerjanya, bos. Dia nggak ada waktu sama anak istrinya katanya, bos. Begini, aku ini kan sudah berpengalaman soal begini. Jadi aku ngerintis perusahaan aku ini dari nol dan aku sendirian. Jadi kalau orang bilang rumahnya kejauhan dari tempat kerja, banyak kok orang-orang yang bahkan dilempar keluar pulau untuk bekerja kan, dan ketemu sama keluarga. David cuman luar kota aja, dia bisa PP. Jadi itu kan alasan yang nggak masuk akal menurut aku. Ya mungkin dia mau cuci tangan aja, jadi dia mengorbankan orang lain agar dia sendiri selamat dari apa yang bakalan terjadi sama dia. Ya mungkin, bos. Cuman setahu saya kan kata bos Bagas, tapi udah lama bos Bagas bicara sama saya kalau kantor si David dulunya A, bos. Cuman sekarang udah mau bangkrut, bos. Itu kan dulu waktu aku masih sering kontrol kantor itu, dan David masih gak macem-macem di kantor itu. Cuman kan kalau sekarang udah beda cerita lagi, Gung. Aku juga gak mau dia itu seenaknya sendiri. Jadi aku bakalan tanyain dia nanti. Cuman ya kalau kesalahan seperti ini, kalau misalkan alasannya masih bisa aku terima, ya aku gak bakalan pecat dia, Gung. Cuman kalau alasannya memang sudah fatal dan memang sudah gak bisa ditoleransi, jadi maaf, aku juga gak bisa buat ngelanjutin dia buat kerja sama aku. Oh ya, ini ada temen aku dari kampung, dia cari kerjaan. Katanya dia mau kerja apa aja. Dia aku mau taruh di kantor
kantor di tempat aku kerja. Jadi dia bakal aku jadikan asisten pribadi aku. Dia teman kecil aku dulu. Nah, aku gak sengaja ketemu di depan perumahan tadi. Jadi aku ajakin dia suruh ke sini. Dia gitu. Berarti dia dari kampung, Bos? Ya, dia dari kampung. Jadi aku minta tolong mobil ini, di dalam juga ada mobil. Kamu parkir di sana dulu. Oke, Nanti baik, Bos. kamu bisa temuin David di sini. Oke? Oke, baik, Bos. Aku mau beli minum dulu buat teman kecil aku yang sangat spesial ini. Siap, Udah, Bos. kamu bawa dulu mobilnya. Semoga aja Cinta gak bingung, tapi kan aku udah bilang ada rumah besar di sini. Lagian deket juga kok. Mending sekarang aku langsung beli minum aja. Nanti Cinta kalau bingung, aku nggak bisa datang ke sini. Kan cuman parkir mobil doang. Ya udah deh, aku beli minum dulu. Aduh, ini rumahnya yang mana ya? Kok kayaknya dari ujung sana sampai ujung sana rumahnya api-api semua ini. Terus yang bener yang mana ya? Wah, kayaknya itu tuh rumah paling gede. Pasti itu rumah Mas Bagas. Karena kan dia bilang kalau dia itu seorang bos. Pasti rumahnya gede itu. Tapi kok gak ada mobilnya? Oh, atau jangan-jangan mobilnya udah dimasukin tuh ke garasi. Jadi nggak mungkin lah parkir sembarangan. Ini kan rumah-rumah gede-gede, jadi nggak mungkin. Pasti ada peraturan-peraturannya. Jadi ya, aku udah nggak sabar banget. Aku yakin pasti bentar lagi aku bisa banyak ngobrol sama dia. Karena kan aku udah lama banget nggak ketemu sama dia. Aku juga nggak sabar. Pasti dia ngasih pekerjaan sama aku. Secara kan aku juga temennya dari kampung. Tapi hebat juga ya. Dia seumuran aku, ya mungkin lebih tua sedikit lah. Tapi dia bisa sesukses ini. Kayaknya aku perlu banyak belajar deh sama dia. Karena siapa coba yang nggak pengen buat sukses di usia muda kayak dia. Jadi aku yakin nanti aku bisa tunjukin sama keluarga di kampung kalau aku ketemu sama Mas Bagas dan aku tinggal di tempat semewah itu. Persiapan nanti aku harus foto-foto, aku harus tunjukin sama keluarga, sama ibu kalau aku di kota bisa hidup dengan enak. Ya udahlah, aku coba cepat ke sana. Siapa tahu nanti emang hari ini langsung bekerja. Ya udah, aku coba ke sana. Wah, kayak ini di rumahnya. Mewah banget. Tapi mobilnya mana ya? Perasaan tadi bawa mobil kalau nggak salah warna putih. Tapi ini nggak ada. Masa iya aku salah rumah? Kayaknya ini rumah paling Bagas kok bagus belum deh. datang ya? Mas. Ini buktinya. Kamu ngapain di depan rumah bos aku? Hah? Oh, ini rumah. Ini rumah bos Bagas. Kamu ngapain di sini? Wah, kebetulan aku emang lagi cari-cari rumah Mas Bagas. Berarti benar ini rumahnya. Ya udah kalau gitu tak masuk dulu ya. Kamu kemana? Kamu dari desa ya? Mendingan kamu ikut aku, jangan berisik di depan rumah bos. Sini. Sakit tahu, kamu kurang ajar ya pegang-pegang aku. Kamu jangan coba-coba ganggu bos aku. Hah? Dan kamu gak pantas menjadi pembantu bos, tahu nggak? Kamu orang desa kan? Hah? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Aku karyawan bos dan aku orang yang dipercaya bos Bagas, tahu nggak? Walah, ternyata kamu itu karyawan dari Mas Bagas, iya toh? Ya ampun. Coba deh, kalau jadi karyawan Mas Bagas itu yang ramah sedikit sama kamu. Kamu jangan macem-macem ya sama bos aku. Dan kamu harus hormat sama bos aku, tahu nggak? Kamu malah bilang Mas Bagas, seolah-olah kamu tuh akrab banget sama dia. Hah? Aduh, mau kenalin dulu nggak? Males. Aku ini teman dari Mas Bagas. Kok ketawa?
Emang ada yang salah? Udahlah, kamu gak usah ngaku-ngaku ya sebagai teman bos aku. Gak mungkin bos aku itu punya teman udik seperti kamu, apalagi dari desa. Hah? Penampilan aja seperti ini, bos alergi deket-deket sama orang desa seperti kamu. Perlu kamu ingat. Malah ngaku teman bos segala. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Aku ini emang beneran teman dari Mas Bagas. Aku emang dari kampung. Cuman kan, apa salahnya? Emang kamu nggak tahu kalau Mas Bagas itu juga dulunya dari kampung? Emang aku bakal percaya dengan omongan kamu? Gak mungkin, karena aku udah sering menjumpai orang seperti kamu. Sok polos, sok dari desa, mau ketemu Mas Bagas, saudara, ponakan. Udahlah, kamu gak usah bersandiwara di depan aku, ya. Karena bentar lagi aku bakal ngusir kamu sebelum bos datang. Tahu nggak? Ya nggak bisa gitu dong. Lagi pula, meskipun pakaian kamu bagus, kamu pakai sepatu, pakai kemeja, ya kamu nggak bisa merendahkan orang lain kayak gitu. Ya meskipun aku pakai baju sederhana kayak gini ya, tetap aja aku ini temen dari Mas Bagas. Kamu tuh sadar diri sedikit, kenapa ya? Biasanya kalau orang dari desa itu banyak kumannya, sama seperti kamu. Dan bos sangat alergi sama kuman. Kamu malah ngaku-ngaku teman kecil dari bos aku. Gak mungkin, bos aku itu dari kalangan orang kaya. Pasti orang tuanya itu orang yang terpandang dan orang yang kaya raya. Kamu bisa ndak ngomong tuh sopan sedikit aja? Kamu nggak diajarin ya ngomong sopan sama orang? Gak ngerti ya? Wah, rata-rata emang kayak gini nih, orang kota yang nggak tahu sopan santun. Lawang Mas Bagas aja ngomongnya juga sopan sama aku, sama orang lain juga baik. Kayaknya kamu ini bukan karyawan dari Mas Bagas deh. Kamu ngaku-ngaku toh? Barusan kamu ngaku-ngaku kamu teman kecil dari bos. Kemudian kamu sekarang ngaku-ngaku kalau udah ketemu sama bos. Mana mungkin bos itu bakal nemuin orang yang gak penting seperti kamu. Ingat, bos itu ya orangnya sibuk dan waktunya adalah uang. Buat ngeladenin kamu kayaknya gak bakalan deh. Udahlah, mendingan kamu pergi sebelum darah aku naik. Aku bakal habis kamu, tau nggak? Aku bakal bikin hidup kamu menderita kalau kamu masih bersikeras untuk ketemu sama bos aku. Kamu ini kenapa toh? Aneh banget, tau nggak sih? Orang ada tamu datang, bukannya disuruh masuk, ngomong baik-baik, ini malah ngata-ngatain. Jangan salah ya, orang kampung seperti aku ini bisa jauh lebih pintar dari orang-orang kayak kamu. Gak usah sok-sok menghela nafas kayak gitu. So asik lucu ya. Emang rata-rata kalau orang desa seperti kamu? Iya, emang kenapa kalau seperti nyeselin tapi lucu banget. Kamu gak usah so asik sama aku. Aku bisa ngelaporin kamu dan sikap kamu ini sama Mas Bagas. Aku yakin kalau Mas Bagas tahu nih dengan sikap kamu yang seperti ini, kamu pasti bakal dipecat. Bos Bagas itu punya peliharaan anjing yang ganas di rumahnya. Apa perlu aku bukain ya gerbangnya buat ngusir kamu secara paksa? Mau? Iya, aku orang mau. Seperti kamu gak pantas menginjakkan kakinya di rumah bos, tahu nggak? Kotor. Orang miskin belagu mau ketemu sama bos aku. Iya, tapi emang apa salahnya sih? Aku datang terus aku ketemu dulu sama Mas Bagas. Apa salahnya sih? Kamu juga tadi baru datang kan? Udahlah, mending biarin aku buat masuk dulu ketemu sama Mas Bagas. Kamu datang ke sini udah salah. Kamu masih mau nanya salah kamu itu apa? Datang dan berdiri di rumah bos itu ya sangat salah besar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa berdiri dan masuk ke rumah bos. Mas, aku capek ngomong terus sama kamu. Mendingan kamu diem di sini nih, kamu jadi patung di sini, aku masuk. Kamu mau kemana? Sakit. Kamu sentuh aku sekali lagi, aku bakal teriak-teriak, tau nggak sih? Sebenarnya aku tuh males ya. Tangan aku jadi kotor. Nyentuh orang desa seperti kamu. Aku juga males ngobrol sama kamu tuh aneh banget, tau nggak sih? Kamu tuh katro, udik ya. Memalukan banget dan bos bakal malu ketika kamu tuh menjadi karyawannya. Aduh, ini orang bisa kasih pelajaran nih. Kamu daripada ngomong terus, kamu ngaca dulu. Kamu katro nggak? Kamu jangan nyalain orang. Seharusnya kamu yang ngaca. Aku sebelum datang ke sini. Emang ya kalau orang desa itu seperti ini? Gak tahu diri ya, sok cantik padahal penampilannya
nggak karuan seperti ini. Orang kayak kamu ini patut dikasih pelajaran, tahu nggak sih? Kalau sampai nanti aku bisa telepon orang-orang kampung buat serbu kamu, aku yakin kamu pasti bakal bonyok-bonyok itu. Ya udah, kamu telepon aja sekalian sama Pak Lurahnya. Kalau perlu bawa orang tua kamu ke sini buat demo. Aku bakal seret kalian semua ke penjara karena udah mengusik ketentraman bos aku. Mau? Malah kayak gini sih. Tahu gini aja deh, daripada kamu bekerja sama bos aku, ya udah jelas-jelas kamu ditolak untuk menjadi karyawannya. Mendingan kamu ikut aku, ya. Di rumah belum ada tukang kebun dan cuci piring. Ya, aku bakal gaji kamu, ya, yang ya cukuplah daripada kamu hidup di desa. Gimana? Lama-lama aku ngobrol sama kamu, aku udah sopan ya. Tapi ternyata kamu ngelunjak. Jadi sekarang kalau kamu nawarin aku pekerjaan, sorry to say, aku nggak bakal mau kerja sama orang-orang seperti kamu. Ya meskipun aku emang datang ke kota kayak gini buat cari kerja. Ya mungkin kalau bos nerima kamu paling cuma sebagai lelucon aja. Kalau kamu lucu ya, Udik, Katro, ya pasti kamu bakal dipajang atau enggak kamu bakal menjadi teman dari anjing kesayangan bos. Wah. Mau? Kamu udah keterlaluan, tau gak sih? Aku bisa laporin kamu sekarang juga, tapi harus izinin aku buat masuk ke dalam. Tidak bisa. Dan aku bakal ngasih tahu sama kamu siapa aku sebenarnya. Keamanan dan keselamatan bos aku itu, aku yang menjamin, tahu nggak? Kalau kamu ketemu sama bos, ya kamu harus langkahi mayat aku dulu, tahu nggak? Ngapain ngelangkahin mayat kamu? Orang kamu juga masih hidup kayak gini, aneh kan? Kamu tuh omongannya ngelantur. Ini nih, kalau orang desa, Katro, nggak ngerti bahasa. Aduh, panas tau nggak sih? Apalagi denger omongan-omongan dari kamu itu nggak bermutu. Aduh, udahlah. Mending sekarang mana tuh Mas Bagas sama mobilnya yang putih yang mewah itu? Bos nggak ada ke luar negeri, dan nggak bakalan ketemu sama kamu. Paham? Mendingan kamu balik kampung ya, daripada kamu ngotorin kota ini ya. Dengan kelakuan kamu, nih pergi dari sana. Kamu kerja di kampung jadi tukang pacul kayak apa kayak? Tukang pacul enak aja. Kamu tuh cocoknya tukang cangkul-cangkul di sawah. Wajahmu cocok kayak gitu daripada jadi karyawan dari Mas Bagas. Kamu tuh pantes ya jadi tukang pacul. Kan kamu dari golongan orang rendahan, apalagi pastinya orang tua kamu itu melarat, miskin ya, hidup di gubuk, makanya punya anak yang seperti kamu, Katro. Udahlah ya, kamu nggak perlu menghina aku dan keluargaku. Kalau memang kamu nggak suka sama aku ya udah, kamu nggak perlu ngomongin tentang kampungku, keluargaku atau segala macam tentang aku. Aku tahu nih ya, pasti kamu datang kota disuruh orang tua kamu ya untuk mengangkat derajatnya. Pasti setiap hari kamu makan nasi jagung sama kerupuk sama tempe sama tahu ya kan? Dengan kamu bekerja di kota ya, orang tua kamu bakal makan daging. Pasti gak pernah ya makan daging. Lama-lama aku gebukin kamu kalau kamu terlalu sering buat ngobrolin tentang keluargaku. Aku nggak terima kalau kayak gini. Ya kan emang seperti itu. Udahlah, kamu gak usah marah. Mendingan kamu ikut aku aja ya. Aku pekerjakan kamu di rumah. Aku udah terlanjur sakit hati ya. Di kebun binatang. Kurang ajar banget kamu mau aku tonjokin atau gimana sih? Kurang ajar, kamu ngatain aku binatang kayak gitu. Bos itu udah punya istri. Istrinya cantik, galak ya. Dan judes. Kamu itu jangan berbohong. Aku tahu dan aku udah ngobrol langsung sama Mas Bagas kalau dia itu belum punya pasangan. Ya udah, kalau kamu gak percaya, nanti aku bukain gerbang ya. Peliharaan kesayangan bos bakal ngusir kamu. Kamu pasti bakal digigit. Kamu nggak perlu takut-takutin aku. Sekarang yang perlu kamu khawatirkan, kamu bentar lagi bakal dikasih hukuman sama bos kamu sendiri karena kamu udah memperlakukan tamunya sendiri dengan tidak sopan. Oke? Aku bakal laporin kamu secepatnya dan aku yakin kok kamu pasti bakal nyesel udah ngata-ngatain aku, orang tua aku, keluargaku, semuanya tentang aku. Aku bakal laporinnya ya. Terlaluan deh. Udah mending sekarang kamu pergi dari sini. Kamu tuh gak cocok tau nggak hidup di kota. Ya habitat kamu itu ya di desa atau enggak di kebun binatang. Kamu tuh cocok melihara
sapi atau kambing gitu loh. Kamu nih cocok nih. Ini buat Jadi- makanan kamu nih. Terlaluan kamu ngatain aku. Kamu Mahal. tuh cocoknya jadi gadis kambing di Kamu cocoknya desanya. jadi cowok sapi. Mau nggak? Aku katain cowok sapi. Udah mendingan kamu pergi deh. Ya waktu aku gak banyak untuk ngobrol sama kamu, tahu nggak? Ya udah kalau kamu nggak main ngobrol sama aku ya udah kamu pergi dari sini. Aku nunggu Mas Bagas di sini. Sini, awas ya. Kalau kamu macam-macam sama bos aku, ya, aku geprok kamu pakai sepatu aku. Nah, ketahuan deh. Kalau kamu itu tahu bahasa-bahasa orang sini kan, orang kampungku kan. Gepro itu bahasa kampungku. Alah, kamu sok-sok orang kota deh. Ngaku aja kalau kamu juga dulu dari kampung, ya kan? Aku Berarti kita alergi. tuh best friend, tahu nggak sih? Aku- Sama-sama dari kampung. Aku alergi banget hidup di kampung. Orang tua aku tuh orang kaya raya. Hah? Halah, kaya raya. Akrab lagi. Awas kamu ya, jangan macam-macam. Wih, kamu nggak perlu ngancam-ngancam aku kayak gitu. Aku bisa pergi sendiri. Aku masih kasihan sama kamu. Aku bakal izinin kamu berdiri di depan rumah bos aku. Tapi kalau kamu macam-macam, ya, aku gak bakal segan-segan buat nyeret kamu ke kampung kamu, tahu nggak? Ya udah, kalau gitu aku pergi. Tak, bisa. Keren banget tuh. Bos kok belum datang ya? Aduh, apes banget sih aku. Jangan-jangan Mas Bagas nih emang ngerjain aku. Cinta, kok kamu pergi ke sini sih? Ini dia orangnya. Kamu dari mana aja, Mas? Aku habis pesenin kamu minum, ntar dianterin. Soalnya di rumah juga gak ada minuman. Walah, aku Kamu pikir kenapa kamu ngerjain kesini? aku, tahu nggak sih? Kok kayaknya kesel banget. Iya, aku udah ke sana tuh, ke rumah yang paling mewah di tempat ini. Itu pasti rumah kamu kan? Ya, pagar warna hitam. Iya, bener. Tapi aku ketemu sama orang yang nggak jelas, tahu nggak sih? Hah? Ketemu sama orang gak jelas. Orangnya tinggi nggak? Enggak. Siapa ya? Perasaan kalau yang tinggi tuh Agung. Tapi kalau yang gak tinggi siapa ya? Aku nggak tahu jelas namanya siapa, karena aku juga emang nggak tanya sama dia. Cuman masalahnya dia ngusir aku. Dia bilang aku nggak pantas buat ada di depan rumah kamu. Kamu gak bilang kalau misalnya kamu itu teman aku dan kamu udah izin sama aku. Iya, aku udah jelas bilang lah, Mas. Aku udah kasih tahu orang itu siapa aku dan dari mana aku. Cuman dia nggak percaya. Siapa yang berani-beraninya ngusir kamu? Apalagi ngata-ngatain kamu. Padahal tadi aku udah jelas ngomong sama kamu. Dan aku juga udah jelas ngomong sama Agung. Kalau misalkan ada teman aku namanya Sinta mau datang ke rumah aku gitu. Dan aku bilang mau ngasih pekerjaan sama kamu. Udahlah tenang, ntar aku yang urus. Mungkin dia orang lain mungkin yang iseng. Karena kamu kelihatan dari desa atau dari kampung. Kayaknya dia ngomong sama aku kalau dia itu karyawan kamu, Mas. Karyawan aku. Iya, dia bilang dia Oh. karyawan kamu. Atau jangan-jangan si David lagi. Kalau sampai emang bener-bener dia, nih aku juga punya kesempatan sekarang. Karena dia udah mau bikin kantor cabang aku bangkrut. Waduh, Jadi aku mau pecat dia. Dan nanti karena kamu udah dimarah-marahin sama dia, aku kasih hadiah kamu buat jadi asisten pribadi aku. Jadi bukan jadi ART, oke? kamu yang bener, Mas. Ya bener lah. Aku ngapain bohong? Coba deh, semenjak aku kenal sama kamu, kapan aku pernah bohong sama kamu? Enggak kan? Iya sih, Mas. Cuman masalahnya kan asisten pribadi yang aku tahu itu kayaknya ikut kemana-mana. Nah, bener, kamu berpenampilan rapi, begitu. Jadi kamu harus nemenin aku setiap hari. Jadi buat ngurusin tentang kerjaan aku, nanti nyiapin semua kelengkapan alat kerja aku. Misal mau rapat, berkas-berkas ya kamu yang nyiapin gitu loh. Waduh, tapi kan aku dari kampung, Mas. Masa Nggak apa-apa, nanti kalau masalah itu kan nanti bareng sama aku juga. Nanti kalau misalkan ada yang salah, aku tinggal ngasih tahu sama kamu. Kalau begini salah, begitu benar, gitu. Daripada kamu jadi ART, asisten pribadi itu gajinya besar. Kamu minta gaji berapa? 5 juta, 10 juta? Hah? kamu yang bener aja toh. Ya bener Aku nggak lah. pernah loh lihat uang sebanyak itu. Nanti aku bakalan buktikan beneran sama kamu. Cuman nih sebenarnya aku agak emosi sama si David nih. Dia udah kurang ajar, dia udah berbohong sama aku dan berani ngusir orang yang kenal baik sama aku. Tapi kayak orangnya emang licik deh, Mas. Dia juga ngomongnya nggak ada sopan-sopannya sama orang. Nggak tahu deh, ke kamu juga kayak gitu atau enggak. Ya gak mungkin berani lah kalau sama aku. Coba kita lihat aja, kamu mau dia aku pecat. Iya, aku nggak Sebagai berhak. permintaan maaf aku sama kamu, aku bakalan pecat dia, oke?
Gimana? Iya, ya boleh aja sih kalau emang dia jahat sama kamu juga. Pokok intinya sekarang kamu gak usah khawatir. Selama ada aku, kamu aman. Dan tentang pekerjaan, kamu juga aman. Nanti untuk tempat tinggal, aku bakalan kasih tahu rumahnya yang bakalan dijadikan tempat tinggal kamu. Kamu boleh di situ. Atau kamu butuh kendaraan, butuh mobil juga. Kamu gak bisa naik mobil ya? Iya. Nanti deh, aku kasih motor di sana. Sementara dulu. Nanti kan lama kelamaan kebiasaan kamu naik mobil bareng sama aku, jadi gak mau lagi deh. Ya udah kalau kamu mau ngasih itu semua aku terima Mas. Tapi makasih banyak ya. Kamu udah membantu aku. Padahal ini juga hari pertama aku datang ke kota. Dan mungkin ini emang udah rezeki aku Mas. Makasih ya. Ya sama-sama. Ini udah menjadi kewajiban aku buat ngebantu kamu. Karena kamu ya udah banyak ngebantu aku dulu. Begitu. Yaudah kalau begitu. Kalau gitu. Mending sekarang kita langsung temuin aja si David itu. Dia udah kurang ajar sama kamu. Udah, yuk. Oke. Ini bos kemana ya? Kok belum datang dari tadi aku nungguin? Ini dia. Ini orangnya yang udah ngata-ngatain aku Mas. Maksud kamu apa? Ngelarang dia buat masuk ke dalam? Hah? Iya. Dia ini teman aku dan dia bakalan jadi asisten pribadi aku. Dia memang dari kampung. Cuman aku yang nyuruh dia ke sini. Berarti benar dong bos. Kalau orang ini teman bos. Kamu nih emang kurang ajar ya, Fit. Bukan cuma tentang kerjaan. Kamu yang kurang ajar sama aku. Cuman tentang teman aku, secara menghargai kamu sama orang lain, kamu gak bisa. Jangankan urusan kerjaan. Jadi sekarang aku gini. Aku tadi juga dapat info dari Agung. Katanya kamu minta pindah lokasi kerjaan karena jauh, bener kan? Iya bos. Tapi aku gak bisa dibodohin sama kamu, tahu nggak? Kantor itu udah mau bangkrut gara-gara kamu. Kamu tahu nggak cleaning service yang di sana? Itu mata-mata aku, Fit. Jadi dia tahu semua apa yang udah kamu kerjakan. Jadi jangan harap, udah nggak aku penjarakan kamu udah bersyukur. Hah? Kantor itu bangkrut gara-gara kamu. Dan aku masih mempekerjakan kamu di sini. Bos, saya minta maaf bos. Saya bisa memperbaiki kinerja. Gak bisa, kalau soal kerjaan aku udah keputusan bulat. Dan kamu jangan berharap bisa kerja sama aku lagi. Tapi bos. Dan untuk gaji bulan depan aku gak bakalan bayar kamu, Fit. Karena gaji kamu aja 1 tahun gak cukup untuk menutupi kerugian yang udah dialami oleh kantor yang kamu pegang. Tapi saya minta tolong jangan. Ingat, aku gaji kamu untuk kerja. Bukan aku gaji kamu untuk senang-senang atau foya-foya. Profesional dong. Kamu jangan kurang ajar sama aku. Dan sekarang di luar pekerjaan kamu udah ngehina orang yang selama ini aku hormati. Hah? Atau jangan-jangan karena dia penampilan dari kampung? Mbak, saya minta maaf ya Mbak atas kelancangan saya Mbak. Aduh, ternyata kamu juga bisa minta maaf toh. Tadi kamu nggak ada tuh minta maaf sama aku, jangan ngata-ngatain, ya kan? Jujur aja deh. Bos, tolong jangan laporin saya ke pihak berwajib bos. Sebelum aku marah sama kamu, mending kamu pergi. Dan ingat Fit, kamu jangan pernah berhubungan tentang kerjaan dengan orang-orang yang dekat sama aku. Entah itu Agung ataupun siapapun. Kalau kamu masih berani nampakkan muka kamu di depan aku gak bakalan segan-segan buat laporkan kamu ke polisi. Tahu nggak kamu? Iya bos, saya paham bos. Udah, pergi. Loh, aku jadi gak enak sama kamu. Sebenarnya karyawan aku yang kurang ajar cuman dia, kalau yang lain enak kok. Udah lah, santai aja. Lagi pula juga mungkin dia emang gak suka sama aku atau gimana, aku juga gak ngerti. Ya, aku cuman gak enak aja sama kamu, Sin. Selama ini aku jarang ketemu sama kamu. Giliran kamu ketemu sama aku, mau di rumah aku diusir sama karyawanku sendiri. Aku jadi gak enak sama kamu, padahal kamu jauh-jauh dari kampung buat cari kerjaan. Tapi masalah kerjaan kamu gak usah khawatir. Aku yang bakalan urus semua, oke? Aku sebenarnya mau terima kasih banyak sama kamu, Mas. Aku mau ngucapin itu dari awal tadi kita ketemu. Cuman kan, tapi aku lihat kamu nggak ada di sini. Jadi makasih banyak ya, kamu udah nyelamatin hidup aku. Kamu juga udah nyelamatin hidup keluarga aku di kampung. Kamu jangan bilang terima kasih begitu sama aku jadi gak enak sama kamu. Padahal yang aku perbuat tuh simpel banget. Cuman ngasih kamu pekerjaan. Ya itu nggak ada simpel-simpelnya lah. Ya, itu kan juga tapi itu kan hal yang mudah buat aku. Kecuali kamu minta hal-hal yang sulit, aku penuhi baru deh kamu terima kasih. Kalau cuma ngasih pekerjaan aku sama orang lain, jangankan orang yang kenal, seperti yang aku bilang tadi sama kamu waktu kita pertama ketemu, ya nggak kenal pun aku kasih pekerjaan, apalagi kamu. Iya sih, pokoknya aku salut banget sama kamu. Meskipun kehidupan kamu udah jauh berbeda dari yang dulu, tapi kamu nggak sombong, kamu juga selalu rendah hati untuk membantu orang lain. Jadi apa sih yang mau aku sombongin?
Sedangkan semua yang aku miliki dan semua jabatan yang aku tempati sekarang hanyalah titipan. Jadi kita gak tahu kapan kita bakalan jatuh bangkrut, dan kita juga gak tahu kapan kita bakalan berhasil, atau bahkan kita kehilangan jabatan juga gak tahu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita ini saling menghargai, kita saling menolong, ya jangan saling hina satu sama lain. Ya kalau misalkan bisa saling ngebantu, ngapain kita saling hina kan? Ya ampun, beruntung banget nanti pasangan yang kamu dapetin, tahu nggak sih? Bisa kamu ajarin dan kamu didik dengan baik. Ya, aku bangga aja sama kamu. Kamu nggak terpengaruh sama lingkungan-lingkungan yang nggak baik, seperti contohnya karyawan kamu tadi. Ya aku kan pemimpin, Sin. Jadi kalau pemimpin ini kan harus bisa memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Karena pemimpin itu berorientasi pada proses, begitu. Ya aku salut sih sama kamu, tapi aku nanti boleh nggak minta satu permintaan? Kita apa? Nanti aku mau foto-foto kamu, aku kirim sama ibu aku, boleh nggak? Boleh lah. Yang penting sekarang kita masuk aja, kita sambil nunggu minuman. Ya udah yuk, masuk. Mewah banget. Ini depan aja.